Oke, lanjut ya. Sekarang kita masuk ke subbab hutang piutang. Ada yang pernah hutang piutang? Ada yang hutangin sama ada yang pernah hutang? Sering nggak? Boleh nggak sih hutang itu aslinya? Nggak boleh. Malah nggak boleh. Karena supaya kita hutang. Karena kita nggak tahu umur. Ada kembang. Jadi hukumnya hutang piutang. Udah. Hukum asalnya hutang piutang itu boleh. Bisa berubah menjadi sunnah kalau misalnya saudara kita tuh benar-benar butuh, misalnya Fanya ini butuh apa? Aku nggak punya uang buat beli obat, jadinya aku harus minjemin ke Fanya buat dia beli obat. Itu sunnah, soalnya membantu saudara dalam keadaan kesulitan. Terus hukumnya tuh bisa jadi wajib kalau emang benar-benar nggak ada lagi gitu loh yang bisa apa yang bisa bantu. Oke, ini masuk ya. Di buku kan tulisannya ada dua macam hutang piutang itu. Ada dain sama ada qard. Dain itu jenis hutang yang disebabkan berbagai hal seperti jual beli, sewa menyewa atau pinjam. Jadi misalnya siapa namanya? Jadi misalnya aku jualan baju, terus Om ini mau beli baju ke aku tapi uangnya kurang. Jadi dia bayarnya langsung pinjam ke aku gitu loh. Itu namanya dain. Terus ada qard. Qard itu jenis hutang yang memang terjadi karena akad pinjaman. Jadi Om ini nanti mau beli baju ke aku tapi uangnya kurang, dia pinjam ke Fanya. Itu namanya qard. Jadi dia dari Embun ke Fanya itu namanya qard. Kalau Embun langsung ke aku itu namanya dain. Terus lanjut ke rukun dan syarat.
Oke, langsung masuk ke pertanyaan tadi ya. Nah, syaratnya orang yang berutang sama orang yang utang itu syaratnya harus balik dan berakal. Balik kemarin gimana? Ya, orang yang balik itu gimana? Basicnya orang besar, berarti orang anak kecil itu nggak boleh utang. Terus yang kedua ada barang yang diutangkan. Jadi misalnya kalau kan biasanya kalau utang itu uang ya. Nah, harus ada uangnya. Kalau misalnya utangnya pakai beras ya nanti balikinnya pakai beras juga. Terus yang ketiga ada ijab kabul. Kalau kemarin dijual beli ijab kabulnya kan aku yang jual bilang saya jual, terus yang pembeli bilang saya beli. Tapi kalau yang ijab kabul bedanya aku ngutang ya, oh iya, tapi dengan syarat yang ngutangin itu nggak boleh kasih tambahan. Jadi misalnya tadi banyak utang 500.000 ke aku nggak boleh bilang engkau nyaurnya harus 700.000 loh Van, nggak boleh gitu. Harus sesuai, kalau 500.000 dibayar 500.000, kalau utang beras 1 kilo bayarnya juga beras 1 kilo. Gak apa-apa, yang penting itu harus ada kesepakatan. Gak apa-apa kan dengan ada kesepakatan, tapi juga harus sesuai. Jadi harga beras 1 kilo 15.000, jadi nanti aku bayar ke kamu juga. Pak, kalau utang di bank itu kan pasti ada Kenapa? kalau utang Nah, ini dibahas. Oh, tadi pakai perasaan ya kamu. Nah, sekarang masuk riba. Riba itu artinya bertambah atau berkembang. Seperti yang ditanyakan tadi, kalau di bank itu kan pasti ada tambahannya. Itu boleh nggak? Ya. Kenapa kok nggak boleh? Itu namanya riba, Pak. Oh, riba dulu. Tidak ada. Riba ada. riba nasihat Riba nasihat. Nah, jelasin dulu ya. Riba adalah tambahan yang diambil atau didapatkan secara tidak sah. Jadi kan apa riba? Apa? Itu kan riba nasihat. Riba kok gimana? Nah, jadi kan riba ini paksaan kan, lebih ke meskipun kita nggak terpaksa, itu kan aslinya tuh memaksa yang ngutangin gitu ya, itu nggak boleh. Aslinya. Nah, ada dua riba nasihat dan riba fadl. Yang pertama riba nasihat yaitu tambahan barang. Jadi yang kayak disyaratkan tadi, hanya utang aku 500.000, dia harus bayar 700.000. Itu kan sejenis uang sama uang. Itu nggak boleh 200.000-nya itu masuk ke riba. Namanya riba nasihat. Terus yang kedua itu penambahan nilai dalam pertukaran barang sejenis. Jadi Embun punya beras 1 kilo, tapi berasnya beras biasa. Aku punya beras 1,5 kilo, tapi berasnya bagus putih. Nah, Embun ini mau tukar ke
beda. Paham nggak? Ada yang tanyakan? Oh iya, yang bunga bank tadi ya. Itu masuk ke subbab 2, tapi tak jelasin dulu sekarang apa? Tunggu lagi. Sekarang ada batasan. Jadi kalian, nah kalau bank apa tadi? Nah, kalau bank yang ada bunganya itu kan biasanya bank konvensional. Misalnya, tahu bank konvensional? Banknya kayak bank BRI, BCA, Mandiri gitu loh. Nah itu kan pasti aku utang ada bunganya. Itu sebenarnya nggak boleh ya. Jadi kalau misalnya mau utang ke bank itu harus dipikir-pikir dulu, dilihat-lihat dulu gitu. Hah? Kalau apa? Nah, makin nggak dibayar, makin nambah. Tapi kalau makin nambah itu termasuk denda nggak sih? Bukan apa ya? Kalau bunga kan biasanya kan memang sudah dibilang di awal. Nanti kamu nyaurnya dengan tambahan bunga segini. Meskipun sudah dibilangin itu nggak boleh. Nah, kalian tahu bank syariah? Nah, kayak BSI syariah gitu, terus Mandiri syariah. Kalau di syariah itu sistem pinjamnya itu beda. Kalau misalnya aku ke BCA, aku mau pinjam uang 1 juta, langsung dikasih. Terus sama dikasih tahu nanti kalau kamu mau kembaliin apa nyicil itu ada bunganya segini, meskipun kamu nggak nyicil juga ada bunganya segini. Tapi kalau aku pinjam ke bank syariah, nanti tuh dibilangin buat apa uang 1 juta ini? Hanya buat beli apa yang sebenarnya? Mobil, HP. Ya, misalnya beli HP. Aku butuh HP buat kerja. Jadi aku mau pinjam uang buat beli HP. Tapi sama bank BS ini nggak langsung dikasih uang buat kamu beli HP. Jadi kamu mau beli HP yang berapa, yang gimana? Nanti itu HP-nya dibeliin sama BS. Bank syariahnya tuh dibeliin. Jadi aku misalnya kamu yang punya apa? Ya, kamu yang bagian bank BSI ya. Aku butuh HP. Terus aku minta ke kamu. Oh, ya udah kamu bilang, ya udah kamu beli HP di aku aja, tapi kamu harus bayar sendiri. Nah, itu nggak apa-apa. Meskipun kamu tahu HP-nya kan harganya 1 juta, kok aku bayarnya ke kamu 1,5 juta? Ya soalnya kan aku punya barang.
Nggak bawa. Aku bawa stempel sini kalau mau. Oh, begini ya? Ini nanti hilang loh ya. Mulai start dulu ya. Startnya. Ayo, balik begini. Ayo, ini bangku nggak pakai. Aku lagi. Udah panasnya belum? Mulai start dulu ya. Terus disambung kalau pertanyaannya warna kuning, berarti jawabannya juga warna kuning. Sebelahnya jawaban warna hijau. Gak apa-apa, oke, gurin ya. Ada. Nanti ditulis nama kelompoknya ya. Ini ya Kak. Terakhir.
Iya, Kak. Ini balik. Iya.
Iki lho pin wis pin. Waya jangan tinggal dulu. Tapi namanya siapa kami?
Orang itu tidak tahu ketika
Tapi jelas ya menurut kalian? Jelas. Nah, kalau itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada aplikasi-aplikasi yang nggak jelas kayak sponsor gitu ya. Terus kalau apa by Telegram, langsung Instagram itu kan nggak jelas. Itu nggak boleh. Tapi kalau platform yang emang udah diawasi itu nggak apa-apa. Nah, kayak Shopee tadi, Pak. Sebenarnya transaksi online itu kan kalian katanya nggak boleh. Itu hasilnya tuh nggak apa-apa. Kenapa kok nggak apa-apa? Ya. Misalnya kayak dijual beli tadi ya. Terus Kak Paylater juga. Kalau ke penjual itu kan ada yang kamu jualan, aku yang beli. Ada kan syaratnya kan ada penjual sama pembeli. Nah, sedang arpannya makanya ngarep. Terus ada penjual, ada pembeli. Terus ada barang objeknya. Kalau jual beli online ada barang yang dijual, ada kalau hutang online ada uang yang dipinjamkan. Ada enggak? Kalau akad dijabarnya gimana berarti? Melalui aplikasinya. Kalau di aplikasi biasanya kalian ada yang kotak centang gitu loh. Baca syarat dan ketentuan. Nah, itu ijab kabulnya. Jadi kan sama-sama setuju. Paham? Siapa namanya? Pak Imut. Ayo tanya lagi. Ada yang tanya lagi? Tanya apa? Tapi mau tanya katanya kan udah dibaca novel. Bagus ah. Tuh, bagus. Buktinya siapa di sini? Bukti. Bapak lihat auratnya Kak. Pakai siput Kak. Udah ya, lagi. Ini habis. Aurat Kak. Gak ada yang tanyakan lagi.